Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1 Nurani Savitri, 2 Eka Airin Rahmawati, 3 Nur Azizah, 4 Anissa Armadani, 5 Alivia Anggi Wahyu Putri, dan 6 Zakia Zulfaning Tias yang akan membahas tentang prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran bahasa dan sastra MISD. Pengertian prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran bahasa dan sastra. Prinsip menurut KBBI ialah asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Perencanaan pembelajaran merupakan suatu pendekatan yang sistematis yang mencakup analisis kebutuhan pembelajaran, perumusan tujuan pembelajaran, pengembangan strategi pembelajaran, pengembangan bahan ajar, serta pengembangan alat evaluasinya dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Bahasa dan sastra tidak bisa dipisahkan. Bahasa tanpa adanya sastra tidak akan memberikan nilai estetik, sementara sastra tanpa bahasa tidak akan bermakna terhadap nilai edukatif. Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang ada di setiap sekolah melakukan aktivitas kompetensi berbahasa, baik secara aktif reseptif atau menyimak dan membaca, aktif prodiktif atau berbicara dan menulis, maupun bersastra secara lisan maupun tertulis. Bahasa merupakan sarana pengucapan sastra. Bahasa merupakan salah satu bentuk sastra yang sangat penting. Untuk memahami karya sastra yang merupakan salah satu cara dalam usaha mengapresiasi karya sastra. Sastra merupakan karya seni yang bermediakan bahasa yang unsur-unsur keindahannya menonjol. Prinsip-prinsip pembelajaran bahasa dan sastra. 1. Prinsip humanisme berisi wawasan sebagai berikut. A. Manusia secara fitrah memiliki bekal yang sama dalam upaya memahami sesuatu. Pendidik bukan satu-satunya sumber informasi. Guru lebih banyak bertindak sebagai model, teman pendamping, pemotivasi, dan fasilitator. B. Perilaku manusia dilandasi motif dan minat tertentu. Isi pembelajaran harus memiliki kegunaan bagi siswa didik secara aktual. Dalam kegiatan belajarnya, siswa harus menyadari manfaat penguasaan isi pembelajaran bagi kehidupannya. C. Manusia selain memiliki kekasan, dengan maksud bahwa layanan pembelajaran selain bersifat klasikal dan kelompok juga bersifat individual. 2. Prinsip progresivisme. Dalam proses pembelajarnya, siswa seringkali dihadapkan pada masalah yang memerlukan pemecahan secara baru. Dalam memecahkan masalah tersebut, siswa perlu menyaring dan menyusun ulang pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya secara coba-coba atau hipotesis. Untuk yang ketiga, prinsip konstruksionalisme, yaitu proses belajar disikapi sebagai kreativitas dalam menata serta menghubungkan pengalaman dan pengetahuan hingga membentuk suatu keutuhan. Dalam tindak kreatif tersebut, murid pada dasarnya merupakan subjek pemberi makna. Penerapan prinsip-prinsip pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Pembelajaran merupakan suatu sistem lingkungan belajar yang terdiri dari unsur dan tujuan bahan pelajaran, strategi, dan siswa dan guru. Semua unsur atau komponen tersebut saling berkaitan, saling mempengaruhi, dan berfungsi dengan berorientasi kepada tujuan. 1. Prinsip humanis. Pembelajaran bahasa Indonesia yang humanis dapat dipresentasikan dalam berbagai aspek pembelajaran. Aspek-aspek pembelajaran itu seperti proses penyiapan bahan, proses pembelajaran, dan evaluasi. Pembelajaran humanis harus mengedepankan pemikiran-pemikiran kritis, kreatif, dan dialogis sehingga dapat memenuhi harapan dari aspek tersebut. A. Guru membantu siswa menemukan fakta konsep atau prinsip bagi dirinya sendiri atau bukan berceramah dan mengendalikan seluruh kegiatan kelas. B. Guru membantu siswa dengan membedakan informasi yang bermakna dan
relevan bagi siswa, serta membagi kesempatan bagi siswa untuk menetapkan ide-ide. C. Guru menjadi tangga yang dapat mengantar siswa mencapai pemahaman yang lebih tinggi sesuai dengan minat, kemampuan, dan bakatnya. D. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk bekerja secara kooperatif, artinya dapat memecahkan masalah dan kelompok kefil. Ia juga belajar demokrasi melalui interaksi satu dengan yang lain. Prinsip progresif. A. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan tidak bersifat mekanistik tetapi memerlukan daya kreativitas. B. Dalam proses belajarnya, siswa seringkali dihadapkan pada masalah yang memerlukan pemecahan secara baru. 3. Prinsip konstruksionisme. Proses belajar disikapi sebagai kreativitas dalam menata serta menghubungkan pengalaman dan pengetahuan hingga membentuk suatu keutuhan. Yang 4. Prinsip kontekstual. Disebut pendekatan kontekstual karena konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota masyarakat. Prinsip yang kelima yaitu prinsip integratif. Pembelajaran bahasa Indonesia hendaknya tidak disajikan secara terpisah-pisah. Pembelajaran bahasa Indonesia hendaknya disajikan secara terpadu atau terintegratif, baik antara unsur fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik, ataupun pemaduan antara keterampilan berbahasa Indonesia. Prinsip yang keenam yaitu prinsip fungsional. Prinsip fungsional dalam pembelajaran bahasa pada hakikatnya sejalan dengan konsep pembelajaran pendekatan komunikatif. Konsep pendekatan komunikatif mengisyaratkan bahwa guru bukanlah penguasa dalam kelas. Guru bukanlah satu-satunya pemberi informasi dan sumber belajar. Sebaliknya, guru harus sebagai penerima informasi. Prinsip yang ketujuh yaitu prinsip apresiatif. Prinsip pembelajaran yang apresiatif berarti pembelajaran yang menyenangkan. Prinsip apresiatif ini tidak hanya berlaku untuk pembelajaran sastra, tetapi juga pembelajaran aspek yang lain, seperti keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam hal ini, pembelajaran sastra dapat dipadukan dalam pembelajaran keempat keterampilan berbahasa tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.